Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Banin dan banat, siswa-siswi SDIT Al-Hanif yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka ketaatan sekarang ini, ya. Salat berjamaah, salat subuh pada waktunya, dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan diberikan kekuatan, kemampuan, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertolabul ilmi, untuk bisa mendalami dinul Islam, untuk bisa duduk bersama belajar agama Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita ada di Pengalengan, Bandung. Teman-teman kita sekarang ini juga sedang berkumpul di SDIT Al-Hanif, sedang ada acara apa? Super Camp, ya. Di sana juga ramai, di sini pun juga ramai, ya. Dua-duanya seru, alhamdulillah. Mudah-mudahan berikutnya dua kegiatan ini bisa berjalan, tetapi tidak bersamaan, ya. Di sini ikut, di sana ikut, di sana ikut, di sini ikut. Nah, anak-anakku sekalian, ada satu cerita nih. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu? Serem gak tuh pertanyaannya? Ya. Kata beliau, hari kiamat itu sudah pasti. Namun yang paling terpenting adalah wa ma a'dadtalaha, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapinya. Mana yang paling penting nih? Mengetahui kapan terjadi hari kiamat atau kita menyiapkannya? Menyiapkannya. Nih contoh misalnya nih. Misal ini, ya. Dipastikan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2050 misalnya. Misal, ya. Ini sekarang 2000 berapa nih? 2023. Berarti berapa tahun lagi? Ya, misalnya tadi 2050, ya. Atau yang paling dekat lah, yang dekat. 2030. Berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Nah, kalau misalnya pasti hari kiamat itu tanggal 1 Januari 2030, kira-kira kita kapan menyiapkan amal solehnya? Sekarang apa nanti? Tanggal 1 Desember 2029. Sekarang. Ada yang sekarang, tetapi ada yang memanfaatkan. Oh, kiamatnya kan tanggal 1 Januari 2030. Nyiapkannya nanti di tahun 2029. Atau 1 Desember 2029. Atau bahkan ada yang pengen menyiapkannya tanggal 30 Desember 2029. Dengan cara begadang terus, ya. Bergadang baca Al-Quran, murojaah, sholat lagi, bergadang terus. Karena 2 hari lagi akan terjadi kiamat. Namun tadi kata Nabi SAW, ya, itu enggak penting. Yang paling penting adalah apa yang telah kau siapkan untuk menghadapinya. Apa ini yang telah kita siapkan dari amal soleh untuk menyiapkan setelah hari kiamat? Itu yang paling penting. Karena percuma kita tahu, ya, 1 Januari 2030
30, sekarang nyantai misalnya. Ternyata ketika nyantai besoknya meninggal dunia. Maka percuma nggak pengetahuan tadi? Percuma. Maka yang paling terpenting adalah menyiapkannya dari sekarang. Nah, sahabat tadi pun mengerti. Wah, berarti harus disiapkan nih. Sahabat tadi pun menjawab, ya Rasulullah, saya belum mengamalkan dengan amalan yang besar nih. Saya belum beramal dengan amal soleh yang banyak. Saya belum sholat malam yang begitu banyak. Saya belum bersedekah sekian miliar. Saya belum membantu. Saya belum beramal soleh yang banyak. Mengaku itu ya. Hanya saja kata para sahabat tadi, saya punya modal, saya punya amal soleh, yaitu saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Itu yang sudah dia siapkan. Hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Allahu Akbar. Ini sahabat tadi bicara cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dikumpulkannya di mana? Surga atau kebalikannya? Di surga. Berarti kecintaan kita di dunia ini kepada siapa akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai di akhirat nanti. Kalau misalnya sekarang kita cinta kepada salah seorang artis drakor Cina misalnya ya, apa drakor mana ya? Drakor Korea ya. Kita cinta nih, sampai foto-fotonya ditempel di kamar ya. Beritanya ditempel di kamar. Ketika dia misalnya datang ke Jakarta, wah pengen ke Jakarta, beli tiketnya. Berarti dia cinta banget sama salah satu drakor tadi. Kalau misalnya drakor tadi artisnya oleh Allah qadarullah dimasukkan ke dalam api neraka, maka kita akan dikumpulkan bersama dia. Mau nggak? Jelas tidak mau. Maka dari sekarang harus kita membuat garis yang jelas, garis pembeda nih, bahwa saya ingin dikumpulkan sama siapa. Maka kita harus mencari orang yang pasti masuk ke dalam surga. Siapa aja? Rasulullah. Terus siapa lagi? Para nabi. Terus siapa lagi yang sudah pasti-pasti? Para sahabat radhiyallahu anhum. Canangkan itu. Maka ada juga para sahabat yang lain. Waduh, kalau begitu saya juga tidak bisa mengumpulkan amal soleh nih. Kalau begitu saya mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Kalau begitu saya cinta kepada Umar Ibn Khattab. Benar gak nih cintanya? Benar, karena Abu Bakar, Umar bin Khattab akan dimasukkan kemana? Ke surga. Ketika kita cinta kepada mereka, kita akan bersamanya. Berikutnya, ya, kita mencintai orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh, surga tempatnya. Hanya saja siapa dia? Nah, siapa dia yang kita nggak tahu. Maka kita harus mencintai orang-orang yang soleh. Ya. Tadi para sahabat radhiyallahu anhum, generasi berikutnya tabi'in, generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, generasi berikutnya para ulama. Ya. Para ulama, orang-orang yang soleh, kita mencintai mereka. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di antara kita yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Angkat tangannya. Yang tidur nggak bisa angkat tangan ya. Ada yang tidur nggak? Oh, nggak ada. Angkat tangan nggak? Ya. Insya Allah ya, angkat tangan. Tidak angkat tangan, kita sudah mencanangkan dalam diri kita bahwa saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan ada satu istilah nih,
ada satu istilah, ada istilah cinta palsu. Pernah dengar gitu nggak? Cinta bohong, pernah dengar? Cinta apa lagi yang sering kita dengar? Cinta monyet. Apalagi? Cinta singa, ada nggak? Wow, gitu ya. Cinta serigala, ada nggak? Cinta segitiga. Masya Allah. Ya, yang sering kita dengar cinta palsu. Mau nggak ketika sekarang kita ngomong nih, saya cinta Rasulullah, tetapi di akhirat nanti ketika bertemu dengan beliau, oleh beliau dianggap kamu cintanya palsu. Kalau cinta palsu akan berkumpul dengan beliau tidak? Enggak. Apakah akan dimasukkan ke dalam surga? Maka cinta kita kepada beliau harus sungguh harus serius, harus beneran. Ada sebuah ungkapan yang spektakuler, ya. Ada nih ungkapan kata-kata yang spektakuler yang luar biasa. Apa kata-kata tersebut? Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ya. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai, liman yuhibbu, kepada orang yang dia cintainya, muti'un, akan memunculkan ketaatan. Nah, inilah yang disebut dengan cinta sejati. Cinta beneran akan dibuktikan dengan pengorbanan. Cinta beneran akan memunculkan ketaatan. Iya kan? Kita perhatikan nih orang yang kita cintai. Incer nih, pulang sekolah misalnya nih ya. Waduh, tapi nggak ada di Hanif, nggak ada ya. Di Al-Hanif nggak ada. Perhatikan, dia udah pulang sekolah, masuk ke kelasnya kan. Cari mana mejanya nih gitu ya. Lihat-lihat mejanya, lihat lokernya, lihat bukunya. Lembarnya, ih bagus-bagus banget. Dia itu hobinya apa ya? Hobinya ternyata makan nasi goreng gitu ya. Hobinya senang nasi goreng dibungkus pakai karet 3 misalnya. Akhirnya dia pulang ke rumah, saya mau beli nasi goreng buat dia misalnya. Kenapa? Sampai dia pengen beli nasi goreng buat dia? Karena cintanya kan, pengen berkorban. Akhirnya beli nasi goreng, dicari malam-malam. Nggak ada, pada tutup nasi gorengnya. Yang ada jualan pisang goreng misalnya. Beli pisang goreng, gantinya dari nasi goreng. Pisang goreng ya. Di rumah ternyata orang yang kita cintai sukanya nasi goreng, dibelikan pisang goreng. Kira-kira mau nggak? Orang yang kita cintai adalah ibu kita. Ya. Pengennya nasi goreng pedas. Dibawain pisang goreng pedas. Tapi kan sama-sama pedas misalnya. Tetap ya. Sama dengan kalian ya. Orang tua kalian pasti cinta kepada anak-anaknya ya. Bapak kalian, ibu kalian sayang banget. Sampai kalian pengen jauh-jauh ke Pangalengan, orang tua kalian membiayai ya. Bahkan sampai sekarang pun terus mantau ya. Terus menyimak keadaan kalian di sini nih. Anak saya di Pangalengan sehat enggak ya? Anak saya di Pangalengan bahagia tidak ya? Makannya banyak tidak ya? Orang tua pengennya di sini kalian makannya pada banyak-banyak. Di rumah makannya nasinya metung gitu ya. Full, sekarang harus full. Tadi pagi nih ya, makannya full semua ya. Nanti ada ustadz di motong straight. Tuh anaknya makannya sehat-sehat, makannya banyak-banyak. Orang tua kan senang. Terutama banat nih. Banat pada kangen gak nih sama bapak, ibu, sama bunda, sama... Ya semua kita kangen, tetapi kekangenan kita karena di daerah sini atau sedang berkumpul, ya kita harus tetap happy dan bahagia ya. Jangan bersedih, jangan ingat nanti ibunya di rumah sedih juga mikirin, wah anak saya tidur enggak ya? Tidurnya pakai selimut enggak ya? Takutnya kedinginan ya. Tidurnya ngorok tidak ya? Kangen ngoroknya kali ya. Kalau
Seperti itu ya. Nah, kembali lagi ya. Orang tua kalian sayang kepada kalian ya. Bicara, Bu, saya lapar, tolong sih beliin bubur atau bikinin bubur misalnya ya. Ibunya, bapaknya pergi jalan ya. Ketemunya seblak asin misalnya atau pedas. Pengennya bubur dibelikan seblak. Kira-kira kita seneng nggak? Mau dimakan nggak? Kalau seblak ya. Tapi kalau dibelikannya yang lain. Begitupun orang tua kita ya. Nyuruh kita nih, nak, tolong belikan cabai rawit 1 on. Dikasih 10.000. Jalan dia, ketemu teman, ibu saya baik loh. Ibu saya, sayang sama saya loh. Ibu saya perhatian loh. Akhirnya ke warung, yang dibeli bukan cabai, tapi yang dibeli coklat sama permen. Bawa ke rumahnya, nih Bu, saya belikan bukan hanya cabai yang pedas, tapi coklat yang manis, permen yang enak. Kira-kira ibunya seneng gak? Ya anak saya pinter banget, saya suruh beli cabai malah belinya coklat. Gitu. Kira-kira diapain kalian sama ibu? Dijewer, di sapu lidi gitu ya. Padahal kan kita tadi di jalan ngomong-ngomong kan, ibu saya baik, ibu saya pintar, ibu saya perhatian. Kira-kira ibunya dipuji-puji gitu seneng nggak? Seneng nih ya pertama nih ya. Tapi kalau perintahnya nggak diikutin, seneng nggak? Enggak. Jadi percuma kalian muji-muji ibu, tapi permintaannya nggak dipenuhin, tidak akan seneng. Walaupun kalian ngomong, saya cinta sama ibu loh, saya senang sama ibu loh. Kata ibunya, alah cinta palsu kamu ya, cinta bohong. Dibeliin cabai malah dibelikan, suruh beli cabai malah beli coklat. Begitupun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, agar bisa dikumpulkan di sana, beneran cintanya. Apa yang beliau minta kita praktekkan. Tadi itu ya. Jadi kalau betul-betul kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha sekuat mungkin, berupaya sekuat mungkin meniru, mengikuti dan menjalankan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempraktekkan apa yang banyak dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nih, Rasulullah mau ke kamar mandi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kalian praktekkan enggak nih? Ketika kalian mempraktekkan, berarti kalian sedang membuktikan cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih, di kita sekarang nih, siapa yang paling benar cintanya kepada Rasulullah? Ada enggak? Atau di dunia, siapa yang paling benar cintanya kepada Rasulullah? Pengennya saya kan. Tetapi jawabannya adalah, ya berarti yang paling banyak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berkaitan dengan ibadah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu ada 60 sekian ya, atau ada 70 sekian. Yang paling tingginya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling tinggi. Dan iman yang paling bawah, yang nilainya sedikit, adalah menyingkirkan duri dari jalan. Kenapa duri harus disingkirkan dari jalan? Karena bahaya. Karena apa lagi? Biar tidak menzalimi orang. Apalagi, kenapa duri disuruh dipinggirkan? Ya, insya Allah jawabannya hampir sama ya. Menyingkirkan duri ternyata itu adalah iman. Kalau kita menyingkirkan duri, sama dengan kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ada makna yang lebih luas. Menyingkirkan duri bisa juga bermakna menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu kaum muslimin.
mengganggu penciuman kaum muslimin, mengganggu fisiknya kaum muslimin. Kita pinggirkan. Lagi jalan enak-enak, lihat kayu melintang jalan. Ya, waduh ini kayu nih. Kalau dibiarkan akan mengganggu kaum muslimin kan. Naik motor, nabrak kayu akan jatuh. Ada mobil, ada orang lewat ini. Saya singkirkan, pinggirkan. Seret. Berarti dia sedang membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu penciumannya, mengganggu pandangan matanya. Lagi jalan enak-enak, ada sampah. Ini sampah kalau dibiarkan mengganggu pandangan enggak? Mengganggu, apalagi sampahnya mengeluarkan aroma yang enggak enak misalnya. Waduh, mengganggu penciuman teman-teman nih. Lihat sampah, akhirnya saya ambil, masukin ke tong. Disapu, masukin ke tong. Dia sedang apa ini? Membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin banyak praktek-praktek dari Nabi, maka bisa dikatakan sebagai orang yang sejati cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah sholat wajibnya di mana? Di masjid. Rasulullah sholat sunnah. Rasulullah sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat sunnah-sunnah rawatib, sholat taraweh, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Waduh, kenapa? Rasulullah makannya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Berarti ketika kita makan pakai tangan kanan sedang apa ini? Membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ada teman kita makan minum pakai tangan kiri. Sedang apa berarti? Sedang tidak membuktikan cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanlah kalian dengan tangan kanan, minumlah kalian dengan tangan kanan. Sebab kalau kalian makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, maka syaitan akan ikut makan bersamanya. Mau kita makan tangan kiri, setan ikut makan. Kalau setan ikut makan bersama kita, berarti setannya CS ya. Bersama kita menjadi temannya setan, nggak dapat pahala, malah bisa mendatangkan dosa. Nah, kalau dengan sengaja kan, udah tahu ilmunya malah tetap pakai tangan kiri. Apa contoh yang lain yang Rasul praktekkan dan kita bisa mempraktekannya? Sholat tadi sudah ya. Rasul juga pernah mengatakan ya, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka perbanyak nih, semakin kita memperbanyak berbuat baik kepada kedua orang tua, berarti kita sedang beneran membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita membuktikan, maka semakin beneran cinta kita, semakin akan dikumpulkan bersama beliau di surga nanti. Siap nggak pulang dari sini semakin berbuat baik kepada kedua orang tua? Siap? Apa contohnya? Menurut, menorong, menyapu, nyuci piring, ngepel, ngukur baju, menjemur baju. Allah Akbar, luar biasa nih, Masya Allah. Nyetrika baju, mencuci baju, Masya Allah. Mencari nafkah, Masya Allah, luar biasa ini. Bagus ini. Membantu memasak. Apalagi? Ibu-ibu di belakang apa nih? Banat ya. Kira-kira apa nih bentuk kita membantu kedua orang tua? Yang paling penting adalah nurut. Kalau nurut sama orang tua, udah deh, itu bukti kita birrul walidain. Kata ibu kita, nah belajar, maka harus siap
belajar. Nah, tolong ini ada bakso, habisin. Maka harus siap habisin. Nah, tolong nih ada uang, tolong habiskan uangnya. Maka harus dihabiskan. Nah, tolong nih saya lagi main game nih, kalah kayaknya nih. Bisa nggak menanginnya? Siap nggak? Tapi ada nggak ibu kita nyuruh gini? Ada. Ya, selama tidak mengganggu kewajiban ya, nggak masalah. Tapi kalau ibu kita nyuruh kebalikannya, no, nak, stop main gamenya. Siap stop nggak? Harus siap. Harus nurut kepada kedua orang tua. Nah, tolong HP-nya dimatikan. Siap dimatikan? Nah, tolong main gamenya selesai dulu. Siap selesai? Enggak bu, saya lagi main game kok. Saya lagi nonton YouTube misalnya ya. Lagi nonton short YouTube ya. Nah, tolong berhenti dulu. Siap berhenti? Harus siap berhenti. Karena kita sedang birrul walidain, sedang membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak orang di dunia dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, pas di akhirat ketika akan mendekati beliau, ketika beliau memanggilnya, hei sini, itu orang Islam nih, di dunia pernah cinta kepadaku. Ayo minum dulu nih air telaga. Kalau minum air telaganya Rasulullah seteguk aja, maka tidak akan apa? Tidak akan haus lagi. Ada ceritanya, dipanggil, sini. Ada yang menjaga, jangan. Loh, kenapa kok dilarang? Karena engkau tidak tahu, wahai Nabi, ya. Di dunianya emang orang ini ngomongnya cinta Rasul, tetapi dia merubah-rubah ajaran engkau. Ajaran Rasulnya dirubah. Nah, kita khawatir tuh. Kita bagian dari situ. Pas dipanggil untuk mendekat beliau, kita dihalangi karena kita cintanya palsu. Khawatir seperti itu. Maka semakin banyak kita beramal soleh sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak itu pula lah kita dicap sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mulai sekarang sudah paham ya, kita harus cinta kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau cinta palsu apa cinta beneran? Cinta bohong-bohong apa cinta sejati? Bagaimana biar jadi cinta sejati? Harus mengikuti ajarannya, harus taat ya. Apa yang beliau praktekkan kita mempraktekannya. Bagaimana Rasulullah berpakaian kita mencoba mengikuti. Bagaimana beliau memakai celana kita mengikuti. Bagaimana perintah beliau terhadap wanita, bagaimana pakaian wanita dari Rasulullah, maka para wanita banat pun harus mengikuti. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan kalau sudah balik harus ditutupi semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, di antara banat ada nggak yang keluar dari rumah ke warung buka kerudung? Jangan ya. Saya pakai kerudung, kerudungnya sampai bawah rapat misalnya, saya bawah. Tapi dari lutut ke bawah nggak pakai apa-apa. Ada nggak? Atau dipakai semuanya seret, kaos kaki, ininya kelihatan. Kan kata Nabi hanya muka dan telapak tangan. Ya, maka kita berupaya untuk terus mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita alhamdulillah belajar di SDIT Al-Hanifun banyak anjuran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita praktekkan ya. Aturan-aturannya, kurikulumnya juga berusaha untuk mengikuti contoh Nabi SAW. Di antaranya beliau pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Apa artinya? Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Di Al-Hanif ada gak orang yang belajar Al-Quran? Ada gak yang ngajarinnya? Berarti sedang apa itu?
mempraktekkan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang betul-betul beneran cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semuanya dan orang yang kita cintai tadi dikumpulkan bersamanya di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ada pengumuman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.